Halo, hey ho, Cak Solo bentar. Jangan lupa subscribe dan like video ini dan tonton sampai habis. Makasih, salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Selamat malam, jumpa lagi bersama kami di Titik Putih Podcast, membahas sepak bola dari segala sudut pandang yang ada, karena sepak bola itu banyak sisi yang menarik, sebab sepak bola adalah teman. Ya, malam ini kita kedatangan narasumber kita, narasumber sekaligus kawan lama, adik juga ya, sekaligus kawan Sekarang kita nggak lama. berkawan berarti? Kawan lama sekaligus adik juga kan gitu kan, dari kelompok diskusi K3 ya. Ya. Langsung saja kita ke narasumber kita. Selamat malam Lupi, apa kabar? Malam Bang Gi. Kabar Rubit? Mak Den. Di antara dua orang tua ya kan, yang satu sebagai Istana Maimun, satu sebagai Polonia. Oke lah, ini langsung aja kita ngobrol ya, ngobrol santai aja. K3 itu apa sih, Bi? Apa ya? Kok dibilang nggak ada kelompok diskusi gitu aja. Yang kita bahas ya seputar bola nasional, yang khususnya bola Medan lah ya kan, PSMS. Itu aja sih. Oh, itu ya. Iya. Berarti K3 itu sebuah kelompok diskusi, sebuah apa ya? Para penikmat sepak bola lah ya. Iya. Berkumpul di situ ya, Iya. Pak Den. Sama siapa aja ya bebas lah gitu kan. Apakah cuman penikmat bola aja gitu yang boleh ikut gabung ke kelompok diskusi ini? Apakah untuk umum juga bisa, ataukah memang dikhususkan aja gitu untuk yang penikmat, khususnya fans PSMS lah gitu? Sebetulnya itu ruang belajar. Iya. Gitu kan. Nah, Ya kok dibilang khusus harus penikmat bola atau gimana ya, pendekatnya itu gitu. Dan dari situlah awalnya gitu. Oh, berarti siapa aja kalangan yang mau bergabung untuk diskusi soal sepak bola, silakan mampir ke K3 gitu. Enggak mentoknya cuma di sepak bola aja, yang kita angkat ya medannya kan. Oh, medannya yang diangkat itu medannya ya. Iyalah. K3 sendiri ini kan bisa dibilang itu kelompok diskusi lokal ya. Iya. Iya kan? Kelompok diskusi lokal itu bisa apa namanya? Terjadinya nama K3 itu sejak kapan gitu? Sejak kapan? Itu dia. Sebetulnya yang punya ide paling kompleks itu bapak ini nih. Bapak ini. Oh, jadi Iya. Pak Den ini orang Iya. apa ya? Promotornya K3 ya? Nah, bapak ini nih bisa bilang. Ya, jadi awalnya kan kayak sebelumnya kan aku nulis tuh gitu kan. Saya yang nanggepin atau yang memang nyeriusin lah gitu kan kayak Mak Den. Kebetulan waktu itu kan aku masih kuliah di Padang. Oh, pernah kuliah? Hah? Yang saya pernah Iya. ke kampusnya itu ya? Iya ya. Bener Pak. Iya, Ngapain iya. kemarin ke sana sporing? Enggak scoring, cuma diajak keliling-keliling Mak dari kampus dia Unan itu. Sampai mampus. Sampai mampus. Ya, sampai Iya, habis mampus. itu jadi kerjaan sampai ke bawah, Mak. Aku nyariin dia lah, kemana lah orang tua ini hilang begitu. Hilang. Untung Aku suruh nggak tunggu kan, aku masuk kelas, tunggu sini ya Bang, gue bilang. Ya, iya dibilang habis itu hilang. Oh. Nah, jadi pas kuliah itu balik lagi ya kan. Pas baik, kuliah itu kita bahas. telepon Mak Den lah. Tapi ini kayaknya seru nih kok dibikin kelompok diskusi biar ada juga wadah untuk ruang belajar gitu kan. Ya di satu sisi aku cukup semangat lah nanggapinnya waktu itu karena kan memang belum apa ya, nggak terlalu banyak di Medan yang begitu-gitu. Kita cuma datang ke stadion nonton bola, PSMS menang, teriak-teriak rame-rame gitu, kalah ya gitu, kadang maki kadang apa gitu kan. Udah Jadi ya aku tanggapin, oke Mak, nanti boleh lah kapan-kapan yang ngumpul, undangin lagi lah, ajain lagi kan. Ya namanya ruang diskusi nggak mungkin mentok berdua. Kalau berdua kan pacaran namanya. Ya. Iya, betul. Jadi udah siap itu tanya Mak Den lagi, namanya apa lah kita buatnya. Kebetulan aku baru balik dari mana gitu, dari project kan. Waktu itu kan aku kerja praktek KP. Nah, teringat lah K3. Aku tarik lah persamaannya apa lah sama Medan. Ya orang Medan kan bilang cakap-cakap kombur gitu kan atau apa gitu. Ya udah aku bikin lah kombur Kinantan kita gitu. Filosofisnya itu pun seperti gitu. Kalau kayak K3 mungkin di lingkungan proyek untuk keamanan, keselamatan kerja sama kesehatan gitu kan. Ya, kita coba mau cari benang merahnya di situ. Sepak bola Medan kan pada dibilang sekarang ini ya kan enggak
jauh dari kata sehat kalau Oh. menurutku. Jadi ya udahlah kita ambil persamaannya gitu. Berarti K3 ini kelompok diskusi para kaum pekerja ya, awalnya gitu ya? Bukan Enggak juga, pekerja. aku belum Enggak juga, kerja, enggak belum juga Belum saat itu ya? kerja. Maksudnya gini Ki. Apa itu? Ini aku jadi bingung nih posisi aku menempatkan Enggak posisi apa-apa, aku. santai aja double job kita. nggak apa-apa. Aku host Angkat jabatan iya nggak apa-apa. sama membantuin Lupi ngomong juga. Pakai, Bang. Maksudnya memang di kemarin itu kan kawan ke kawan aja, kawan ke kawan siapa yang mau setelah kami ngomong sama Lupi itu kan cobalah diajak kawan-kawan yang lain gitu kan. Diajak kawan-kawan yang lain kebetulan ada berapa orang gitu yang tertarik untuk gabung ke ketiganya. Ya udah kita jalanin aja lah terus. Ya bisa dibilang selain ruang belajar, ruang nostalgia juga Ini- ya kan. Sama. Bulan. Orang abang-abang ini kan udah lama, ya udah lebih tua lah kan, istilah udah punya keluarga, udah punya urusan kerjaan Belum masing-masing. tua Maden ya? Belum tua Maden, masih remaja ya? Masih Iya. remaja. Masih remaja. Jadi gini, mencakup ruang diskusi atau wadah ya kita bilang gitu ya, membahas Medan. Khususnya pastinya kan lebih banyak ke sepak bola. Iya. Oke. Sejauh ini gitu, punya keinginan gebrakan kan gitu pastinya ya. Dari kawan-kawan ketiga yang beberapa orang tersebut kan gitu kan. Apa aja sih gitu yang sudah dilakukan di dalam K3 ini gitu? Hal apa gitu? Kalau dibilang baru diskusi aja bang, nanti kesimpulan dari diskusinya itu kita muat di blognya. Ada aku buat blog gitu kan, namanya Suara Kinantan ya, di situ dimuat gitu. Ya apa ya, ini semacam rangsangan gitu untuk orang berkreativitas. Ya kayak aku kan nulis kan ya, di situ apa ya, menarik orang untuk membaca gitu. Karena kalau kita bicara bola nggak cuma mentok di atas lapangan aja gitu, ya kan, nggak cuma mentok di atas lapangan aja. Betul. Ada aspek sosial, aspek budaya, faktor-faktor lain banyak yang apa yang mempengaruhi perkembangan sepak bola itu tadi. Ya, misalnya kayak di kedainya Mak Den gitu kan, Mak Den mungkin bergerak di merchandise gitu, atau kayak ada teman kita Dewan gitu kan, ya Dewan juga kadang dia tuh biasanya yang nyunting gitu, bikin video-video gitu ya, apa-apa aja lah gitu, yang penting itu sebagai media pemersatu kita sebagai Medan. Pi, jadi untuk di tulisan tadi lebih itu memang masih terkhususnya ke sepak bola ya, Pi? Ya ke sepak bola sama ke aspek-aspek lain tadi. Iya. Tersebut. Ya pendekatan yang paling menarik kan dibilang kayak sejarah gitu kan. SMS kan tim besar, sejarahnya juga panjang, dan kalau membahas sejarah ini sebetulnya sangat menarik gitu kan. Ya banyak kadang kayak orang teman-teman itu kan, abang-abang itu ya banyak gitu idenya, ya untuk sementara kita tampungin aja nih. Ya lengkapnya mungkin dari kesimpulan-kesimpulan yang ada di blogku itu, kalau dibaca ya di situ lah kesimpulannya, karena kita juga sebatas sampai situ aja lah kemampuan kita kan. Aku setuju sih, Bi. Aku setuju gitu kan. Karena kita namanya kita ngobrol santai aja slow kan gitu kan. Jadi dari apa namanya? Kita ke tim gitu ya. Tim kita ini PSMS ini kan punya sejarah panjang. Ya nggak? Punya sejarah panjang. Cuman dari segi apa namanya ya? Gairah gitu ya kan. Iya nggak? Gairah itu semakin modernnya tahun kayaknya semakin sangat berkurang. Iya nggak? Kan gitu kan. Terkesan kita itu lambat. Kayak kita akuin itu kan begitu kan. Lambat kan gitu kan. Terkesan lambat gitu. Nah, makanya kayak Lupi bilang dengan K3 ini ya. Apalagi kau tadi Pi bilang nggak ada maksud apa-apa, ini cuman kita bikin ruang belajar, ruang silaturahmi. Kerennya gitu gitu. Kenapa nggak? Ya kalau mungkin ada isu ini itu gitu. Ya apa ya? Kalau kayak duit, aku orang nggak kekurangan duit. Aku tahu di mana aku cari duit. Aku udah disekolahkan mamaku. Aku tahu cari duitku di mana gitu. Atau mau cari tenar nggak ada. Anggapan seperti itu. Mungkin kan orang mikir misalnya kayak Abang Ergi lah bikin titik production gini, pentingan itu mungkin untuk
sekedar cari apa aja tuh, cari pamor aja tuh, pansos aja tuh kan ada, kadang ada mau. Nah pikiran-pikiran yang kayak gitu mungkin masih banyak di kita karena kayak mana ya, orang Medan ini semua ketua bisa dibilang ya kan, semua pemikir. Kota gitu. 1000 ketua, ketua nggak ya. ada yang mau dibilang anggota, ya kan gitu. Nah, tertariknya gini loh, Bi. Kau tuh ada blog dan kau nulis gitu. Aku malah pengen support kau, ngedukung. Ayo kita buat buku soal sepak bola lah gitu, khususnya Medan. Pengen. Kan gitu. Ada satu Aku buku tuh maunya baru gitu. rilis kalau nggak salah gue lihat, tapi yang diangkat tuh apa ya, Pardedetex atau apa itu bukunya? Pardedetex. Pardedetex ya. itu ada, Pardedetex ada. Cuman kan nggak kena di tim kita, nggak kena di PSM. Kalau mau baca lagi, itu ada yang kemarin aku kasih info sama Mak Den kan, itu keren tuh Mak Den bacaannya Mak Den. Sejarah Marahalim pertama dan sejarah pertandingan pertama sepak bola di Kota Medan. Itu Tapanuli Selatan yang punya dia blog itu ya kayaknya di Blog, tapi dia ngutip dari artikel koran. Dari artikel kan? koran, Ada. Iya, Tafsir itu. Apa sih nama koran tuh, lupa gua. Itu keren itu. Aku iseng-iseng tuh subuh pagi-pagi kan, googling kan, baca, ketemu kan gitu kan. Ketemu, terus aku baca 1925 ya. Aku kurang Iya nggak, ini. aku belum baca. Keren tuh 1925. Suasana pertandingan sepak bola pertama di Medan, dan situ juga ada terbentuknya tim Tionghoa kan? Iya, nah tim Tionghoa sama tim lokal. Nah, yang kayak gitu-gitu harusnya diangkat tuh, keren kan gitu kan. Karena Nah kayak tadi tuh kan tim Tionghoa atau mungkin kayak teman-teman yang istilah keturunan India bikin Medan ini kan multikultur bang. Iya. Gitu kan? Iya, Ya lahirnya PSMS pun kan nggak mentok karena satu aja, karena ya Banyak lahirnya klub PSMS juga, ya ya kan? bentuk bersatunya kita sebagai Medan gitu. Itu aja. iya karena kan aku bilang seharusnya yang kayak gitu-gitu diperbanyak ya kan kemarin, karena ada peradaban sepak bolanya di Medan itu salah satunya dari situ. Kalau kita ambil pelajarannya gini bang, ya tim ini dibentuk supaya ada bahan nyatunya kita ya kan. Jadi buat apa kita mesti pecah belah sekarang? Itu sih. Sebenarnya Nggak masalah ada kelompok ini kelompok itu, makin banyak makin bagus sebetulnya. Cuman kita tetap satu gitu, kita tetap Medan. iya, kalau aku setuju. Ada misalnya contohnya gitu. Ada beberapa kelompok pendukung PSMS ya nggak? Kan gitu kan. Kelompok A, B, C, D. Aku setuju. Kenapa gitu? Itu perlu dalam artinya bahwasannya kan kreatif cara mendukung. Iya. Ya nggak? Itu kan perlu kan gitu. Kita kan nggak harus nggak nonton bola itu nggak harus monoton bos. Mau kreatif kayak mana Ya nih nggak? maksudnya? Ya contohnya kayak dia berkreasi di lapangan. Ya nggak? Mendukung tim dengan cara kelompok-kelompok itu sendiri kan gitu kan. Nah, nonton bola itu bos nggak perlu harus monoton. Kan gitu kan Mak Den kan? Iya nggak? Enggak, bukan itu Gi. Maksudnya lebih spesifiknya sih sepak bola itu bukan cuman Bukan di atas lapangan, iya aja, benar. iya. Benar. Sepak bola itu bukan hanya di atas lapangan kan gitu kan. Makanya kan di sebelum yang kemarin itu sama anak IPC kan ada aku bahas sedikit kan gitu kan. Nah, itu tadi mau 10 satu skuad PSMS itu pemain bintang, ya enggak? Setengah musim pemain bintang itu enggak jamin bisa bertahan loh. Ya enggak? Akan out. Manajemen akan out semua. Nah, terus yang kita penikmat sepak bola penonton sepak bola ini apa harus pindah Ganti juga tim, karena enggak lah. ganti tim? Enggak kayak gitu kan gitu. Nah, itu ya udah aku bahas di IPC kemarin, sempat aku singgung omongan itu. Nah, jadi ada seperti Luffy bilang gitu kan. Ada orang beranggapan kita membuat sesuatu hal, kita dianggap apa namanya? Istilahnya Cari pamor lah gitu, atau siapanya dia, bukan siapa kok di PSMS. semua orang kalau itu ada kan pantas loh. iya, Tunggu, potong. tunggu loh, kalau ada anggapan kayak gitu kan, misalnya siapa sih dia di PSMS, apa sih yang udah dibuat dia, ya PSMS ini punya kita, itu aja. Itu satu. Kalau kita bilang pansos, semua orang itu pansos loh, kan gitu. Kayak gini, ini aku pansos ke Mak Den, ke kau, kan begitu. Aku pansos sama YouTube, ya nggak? Aku kan pansos ini. Cuma kan pansosnya apa, ya nggak? Kita kan ada pansos yang berfaedah, ada pansos yang unfaedah, kan begitu. Nah, kita diskusi, kita buat sebuah ruangan, kita buat sebuah rumah diskusi kan begitu kan, membahas sepak bola kan gitu kan. Itu tadi sepak bola itu banyak hal yang menarik. Bukan dari kita nonton bola sambil makan kacang, minum aqua, ya nggak gitu kan. Minum apalah segala macam kan. Bukan sekedar itu, ada hal yang menarik gitu.
Hal menariknya contohnya apa gitu? Kayak gini nih setahun udah kecarian aku Nah, mana nggak ada bola, ya kan gitu. Nah, nggak ada bola. Ya terlepas dari apapun yang bakal terjadi ya kan. Awak nggak peduli, yang penting PSMS menang itu aja ya kan. Yang penting tim awak nggak jadi bulan-bulanan, nggak jadi bahan ejek-ejekan gitu. Apa kalau aku sih ya menanggapinya sih sayang aja ketika mereka bergabung menjadi pendukung PSMS, tapi bukan sisi hore-horenya aja loh yang adanya, ada loh sisi lain, edukasinya juga banyak yang bisa kita dapat. Nah mungkin dari K3 ini ya kan Pi? Enggak juga dari sini, dari mana aja bisa. Iya dari mana, maksudnya kan Ibaratnya salah satunya itu kan bisa dari sini gitu. Kita bisa kayak Lupi bilang tadi, diskusi, terus Lupi juga ada blog untuk menulis. Ya mana tahu ada kawan-kawan ada tulisannya tentang PSMS, Bang, muat dong Bang di blog Abang. Itu boleh kan Pi? Iya, karena kayak apa ya, tim-tim lain tuh banyak juga kayak gitu. Kita yang sudah ketinggalan saat ngerawat akar rumputnya itu yang kita udah ketinggalan dari segitu. Nah, dulunya salah satu supporter sepak bola Indonesia yang pertama kali mengeluarkan buku itu baru apa ya? Enggak, pertama kali. Yang pertama kali itu, aku nggak tahu yang pertama. yang pertama kali itu kayaknya baru pas Persis Solo ya. Nggak tahu aku. Nggak tahu, pokoknya Pokoknya tim-tim klub besar udah banyak yang Iya, punya yang buku. era ke sekarang. Iya. Dulunya enggak, aku ingatnya aku tuh masih kawan-kawan dari Pasupati sana. Itu yang pertama, yang aku pernah dari yang apa pernah lah, tahu ya. Jawa-Jawa sana lah. Iyalah. Nah, gitu kan. Sebenarnya itu siapa yang nggak tahu PSMS? Ya nggak? Bahkan sampai sekarang rekor penonton yang ada di PSMS itu nggak pernah terpecahkan, ya nggak? Kan gitu. Siapa yang nggak tahu? Nah, sayangnya sejarah kita mandek, bener nggak? Sejarah itu cuma tinggal sejarah. Sejarah mandek ya enggak juga sih. Sejarahnya masih sejarahnya tetap Ya sejarah. tetap sejarah itu gue bilang. Sejarah. Nah, yang tetap belum sejarah. dapat itu city brandingnya. Nah, iya city branding oke. branding belum dapat. Iya, city brandingnya nggak dapat. Masih nggak semua Medan ini PSMS gitu kan, ataupun nggak ada apa ya semacam tanggung jawab moralnya, wah aku orang Medan ya aku PSMS, itu masih belum ada. Kalau dibilang gairah fanatisme, kita cukup fanatik, Gila, ya kan. Ya kita ambil contoh gini lah ya, ini sorry nih teman-teman yang di luaran, jarak dari kita mau ke Jawa itu ngorbanin Berhari-hari, berapa ya, waktu, berapa duit gitu. Ya. Tapi PSMS main di sana ada aja kan. Berarti itu bukti kalau kita nggak kekurangan fanatisme. Cuman city brandingnya memang belum dapet gitu. Ya kalau mungkin ada yang digalak-galak, oh, misalnya main di Jakarta nih. Wah, ada supporter entah di mana gitu. Datang rame berapa bus, berapa kereta. Tapi ya itu menurutku biasa aja. Mereka cuma menghabiskan waktu, misalnya kita ambil contoh kan, berapa hari gitu kan, ataupun ya nggak banyak. Sementara kok dari kita mau ke Jawa, kita ngabisin waktu berapa hari bang, berapa duit, ya kan, kerjaan juga kita tinggalin gitu. Itu sih, jadi kalau dibilang kekurangan fanatisme enggak juga, cuman city brandingnya belum Ya, dapet. kita nggak kurangan pandang. Kalau aku misalnya nih, ini lucu-lucuan aja, misalnya aku jadi wali kota ya kan, aku bikin perda tuh, tiap SMS main kegiatan industri ini tutup nih. Buat apa kalian tinggal? Buat apa kalian tinggal di Medan? Sementara perantau-perantau banyak yang pengen pulang. Kayak Islandia tinggal di ya. Medan, pengen mau nonton PSMS. Iya, ada Islandia ya. Islandia masuk Piala Dunia Wajib. libur ya, libur negaranya tuh libur. Negaranya libur itu Islandia. Menarik juga sih ya jadi wali kota. Ada PSMS main, Libur semua. stadion semua ya kan. Ya, karena kan Stadion kawan-kawan semua ya. yang kerja sore kan banyak belum pulang gitu, atau kerja setengah hari aja lah, nanti setengah hari main rame. Nggak pengen apa nengok teladan tuh rame. Balik lagi ke federasinya sih yang membuat sistem sepak bola ini nggak jadwalnya nggak nentukan gitu kan. Sebenarnya ya itu tadi baliknya gini, sepak bola ini untuk orang yang kelas apa kan begitu, karena banyak sepak bola ini kan dulunya kan tontonan kelas pekerja kan begitu ya nggak, awalnya kan begitu. Nah setelah orang capek bekerja kan gitu kan, menyaksikan sepak bola di weekend ya kan gitu kan, di Sabtu Minggu ya kan. Nah di Indonesia sendiri federasinya ini gila kan gitu. Enggak kayak kok kita ingat era-era Ligina dulu kan, itu kan biasa paketan tuh tim-tim yang deket-deket teritorial. Misalnya kayak kita sama PSDS dua match sama siapa tuh digabungin, misalnya tim Jawa Tengah dulu ada Persijap sama PSIS kan. Ayo udah di minggu ini kita home ya, ganti-gantian. Dia main dulu di Pakam,
Misalnya PSIS main dulu di Pakam, baru besoknya main di Medan. Kalau lawan Persijap dulu, baru besoknya lawan PSDS. Ya, pernah sempat kayak gitu Sempat sih. jadi jadwalnya enak, rapi ya kan. Ini jadwal pun berantakan gimana? Ada. Nah, Nah, satu lagi bukti kalau kita nggak kekurangan fanatisme. Waktu pas uji coba kapan tuh 2017 ya lawan Persib. Ya kan? Iya. Waktu itu kan Asian masuk tuh kan. Orang bukan karena mau nengok Asian-nya, karena kita udah lama nggak nonton Persib, nggak nonton lawan Persib gitu. Itu sih. Walaupun hasilnya 0-0, tapi kan stadion penuh tuh. Pagar juga sempat jebol tuh ya kan. Iya. Banyak juga kawan-kawan yang merantau pulang jumpa di situ. Selain dari diskusi dan apa namanya literasi, Iya itu. apalagi sih Pi yang kawan-kawan K3 itu bisa jadi media sebagai media untuk belajarnya Pi? Sebetulnya media belajarnya banyak, cuman untuk sekarang ya masih di situ aja kan. Ya, media belajar misalnya kayak dia ada yang jago graffiti nih, ya udah langsung join aja gitu. Misalnya kayak Bang Ergi nih kan dibikin podcastan gini, kita kan nggak ngerti nih, ya udah nggak apa-apa, kita saling support aja gitu. Berapapun banyaknya, kayak balik lagi tadi kan, berapapun banyaknya kelompok supporter, kalau memang tadi tuh dia ngasilin impact yang positif, ya udah kita dukung, nggak usah harus cemburuan ini itu ataupun ada prasangka wah dia punya kepentingan ini itu gitu. Usah. karena tetap ya itu aku setuju, karena aku udah bilang sama Maden yang kami buat ini gitu. Kami mengangkat sepak bola, mengangkat pembahasan sepak bola dari kalangan yang bawah, ngerti nggak? Itu yang perlu. Dari akar rumput ya. Dari akar rumput. Dari akar rumput. Kenapa? Kalau kita ini sore-sore aja nih buat pemain PSMS ya kan gitu kan, buat manajemen segala macam kan gitu kan. Udah banyak. Aku sendiri sampai muak gitu, ngerti nggak? Maksudnya mau Ya hampir rata-rata orang yang melakukan hal itu ke pemain gitu. Sementara sepak bola bukan hanya itu, ya nggak? Kan sepak bola bukan hanya itu. Nah, sepak bola itu dari akar rumput, karena dulu ya sepak bola itu memang contohnya ada klub yang didirikan sama seorang sama para pekerja, kan ada, kan begitu. Nah, ya itulah apa kita di Indonesia ini masih apa ya kan cukup sederhana lah alasan kita dukung satu tim itu masih di faktornya itu masih sekedar fanatisme kedaerahan gitu kan. Kayak aku orang Medan ya aku dukung PSMS mau sampai kapanpun sampai dimanapun kemanapun aku pergi aku tetap Medan gitu, aku tetap PSMS ya mau maaf cakapnya kan maupun sampai Liga 100 pun PSMS mainnya aku PSMS masih pendekatnya masih fanatisme daerah, belum sampai kayak di Eropa sana mungkin udah ada pandangan politik ya kan? nggak bisa Atau kalau kelas sosial Nah, kalau atau agama sampai gitu. kapanpun Indonesia ini nggak bisa sepak bola dengan kelas politik, karena Indonesia ini negara kesatuan, Ya. kan begitu Mbak Dena, karena tiang politiknya satu, ya kan gitu, nggak Ya, bisa. ya, itu contoh. Itu nggak bisa. Nah, mudah-mudahan jangan. Jangan, jadi Pak. kan dengan pendekat yang semacam itu kan harusnya lebih gampang ya, lebih menarik ya harusnya gitu ya kan. Ya sebatas ke orang Medan aja ya udah kok PSMS gitu. Dan aku sedihnya kan ketika aku di warung nih pakai sal PSMS, baju PSMS ya hijau-hijau gitu kan, ke warung. Orang nanya. Walaupun nggak SMS nggak main, Orang nanya. ya kan gitu kan, orang nanya gitu, PSMS main kan gitu kan, main kita bilang gitu kan, kalah misalnya kita bilang kan, gitu aja pun PSMS dari dulu, berarti kan secara nggak langsung dia kan tahu kan gitu kan, dia tahu PSMS kok. Aku suka kayak gitu kan. Misalnya lagi kita pakai baju PSMS gitu kan main-main di jalan ya jumpa sama orang main PSMS tadi main wak berapa skor ya 2-1 saya pasti nyetak ya nggak tahu aku mainnya di Barra Sokai sana aku Gawat kok Pak, di ke rumah aku mainnya kok. ya masa jadwal kapan main pun dia nggak tahu gitu kan. Ya itu. Nah satu lagi contoh lah kayak di sini kan nggak ada apa gitu ya seharusnya kayak pemerintah juga bantu ngegesti nih. Kalau abang pernah main-main ke Bandung gitu kan itu kan banyak billboard tim itu gitu apa ya makanya ada juga nih di sini dulu sempat waktu Ligina tapi kan cuman jadwal aja ya kan yang di Taman Teladan Simpang Juanda gitu kan cuman jadwal aja misalnya minggu depan PSMS lawan apa cuman jadwal gitu aja
Tapi ya itu termasuk gebrakan. Makanya aku bilang aku sempat punya wacana, ide untuk membangkitkan gairah fanatisme sepak bola di Medan lagi, ya nggak? Iya, thank you ya Paul. Gimana kalau Ini apa Pimco? apa Oh, nggak ini? ada mereknya? Apa namanya? Bukan Pimco, apa namanya? Molto. Molto bening ya. Nyebut merek. Nah, jadi kan aku pernah punya wacana, punya keinginan untuk membangkitkan gairah sepak bola di Medan. Kenapa nggak setiap daerah yang mau di kota, mau di daerah-daerah pinggir-pinggiran gitu ya, setiap jalannya itu dikibarkan aja bendera hijau putih biasa pakai bambu gitu sepanjang jalan, ya nggak? Itu kayak di apa ya? Kayak di Jogja. Di Jogja sana ya. itu gitu. Nah, Jadi kok sama tembung bendera udah kuning gitu ya kan? Percut udah kuning lah bendera. itu nggak tahu aku ya. Pokoknya Delhi is green. Enggak, Delhi masih tetap Delhi is yellow. Delhi itu masih tetap yellow. Medan Delhi coy. Medan Delhi. Pusatnya kan di Medan. Iya, terus juga kayak ada maunya gitu ya, ada tembok-tembok kosong ya kan, ya di graffiti aja, dipilokin aja, PSMS dibikin mural ya nggak, untuk membangkitkan gairah fanatisme sepak bola di Medan lagi kan gitu kan itu. Nah, Misalnya di simpang apa ya kan? Simpang Japaris, mural Makden gitu kan. bisa juga, bisa. Apa namanya? Bisa. Kampanye kan PSMS kan Medan gitu kan. Ya itulah. PSMS kan Medan atau Medan kan Medan. Medan kan Medanmu. Ya karena aku juga punya anak, aku kasih nama Kinantan. Jadi dari kecil itu dia kan pasti tanya, ya kenapa nama aku ada Kinantannya? Kinantan itu ini nak, ya PSMS bola kan gitu, nggak jauh-jauh gitu. Aku teringat lahiran Pia. Pia kan lahiran di Padang waktu itu kan. Aku nemenin Makden lah waktu lahiran Pia. Ini siapa lo mau dibikin namanya ya kan? Kata Makden, udah pagar teladan lah ya, gue bilang. Gila kok yang betul-betulnya lah kok katanya. Ya kayak aku UE, nggak kayak UE itu juga contoh lah. Ya kalau UE itu kita kayak mana caranya nikmat di kampung orang, jangan gitu ataupun jangan cuman modal apa aja, Udah keberanian ya, modal nekat kenekatan ya. aja ya kan. Sampai di sana Wak, entah jadi apa, luntang-lantung jadi beban juga. Gitu. Buat apa? Betul-betul di preparein lah gitu, betul-betul disiapin lah kalau mau Persiapan UE, ya. gitu ya. Aku juga jadi teringat kan Pi. Waktu kami ke Turbangka, kebetulan itu kan sama Ergi sama si Bani satu lagi. Aku memang karena aku niat, karena aku mau tur, aku nabung dan alhamdulillah sampai ke rumah itu uangnya masih cukup dengan uang yang kutabung. Berarti kan memang seperti itu, memang seharusnya yang ditanamkan sama diri kita ya kan. Niat, ya kan. Ya. Nggak pala pula harus gade sana gade sini jual ini jual itu. PSMS itu bukan segalanya, cuman dia selamanya itu aja. Kalau aku ya, Itu ya kita harus sampai ini jual. dari pembicaraan dari sudut pandangnya seorang Luffy kan gitu kan. Kita jual ini jual itu hanya sekedar untuk pergi ke sana gitu. Buat apa? Nah, aku ya masuk Sampai di sana kita setuju kena lemparin orang Iya, atau aku apa setuju gitu. Kau boleh cinta sama klub kebanggaanmu. Seperti kata support your local football team. Ya, itu harus boleh. Cuman kan kau mensupport itu, kau harus perkirakan, ya enggak? Kan gitu. Kau harus perkirakan gitu. Langkah-langkah apa yang mau kau lakukan? Kan gitu. Maaf gitu, jangan sampai kayak contohnya PSMS main di Papua sana. Pengen nonton nih, kan gitu kan. Tapi kita nggak punya persiapan yang maksimal, ya nggak? Akhirnya kita lontang-lantung nggak jelas, terus kita sampai jadi sakit kan contohnya kan gitu. Jadi kan bakal merepotkan orang banyak, kan gitu kan. Nah, ya kalau kita memang nggak keadaan kita nggak mendukung kita untuk pergi mendukung tim kebanggaan kita di luar, ya kita bisa nonton TV. Ya gitu ya. ada banyak cara untuk nonton, nggak harus datang ke sana. Jadi Karena- aku lah beberapa tahun ini kan hidup di perantauan kan di luar Medan. Ya banyak media apa sekarang gitu. Apalagi sempat kemarin tuh ada yang temen buat apa tuh kan kayak streaming gitu. Ya kan cukup ngebantu kita yang di perantauan yang nggak bisa pulang. Bukan berarti karena dia datang tiap hari ke Teladan wah dia yang paling PSMS enggak. Ya, ini- Nggak ada yang jadi tolak ukur. Ini kan kita membahas sepak bola dari sudut pandang kita masing-masing ya kan. Dari sisi kita masing-masing. Nah, kayak aku bilang, jangan sampai salah menanamkan kata-kata support your local football team.
kan gitu kan. Jangan sampai salah. Support your local football team apa local team Lokal football? nggak tahu lah, pokoknya Betul support lah ya. your football, support your Lokal local football team ya. Iya, Jangan sampai salah jangan sampai salah mendoktrin adik-adik hal seperti itu kan gitu. Nah, ya kan dia bilang support lah kan gitu kan, support tim gitu kan. Kadang kan ya nonton PSMS main di mana misalnya gitu ya, main di daerah Jawa sana atau daerah Sulawesi ya kan, ayolah berangkat, kau lemah gitu nggak berangkat, tolak ukur orang lemah nggak nonton bola nggak mendukung PSMS di luar kota tuh nggak seperti dia harus berangkat atau enggak, ya nggak kan gitu kan. Nah jadi kan gini, dari sudut pandang Lupi ya kan, dengan kita balik ke ketiga ya kan, ketiga apa nama tadi, edukasi dan apa, literasi ya, literasi kan gitu kan. Nah kedepannya apa nih yang mau dibuat ketiga dalam waktu dekat? Belum ada bang, masih mandek, belum ada. Biar ngalir aja lah. Ya kira-kira nih kawan-kawan ketiga butuh bantuan apa yang mau dibuat untuk medannya, kita siap untuk menjalin. Apakah nanti satu saat ada yang ngajak kolaps ketiga Ya, kayak mau gini kan kolaps. ya Cuman ya Boleh. kalau dalam waktu dekat belum ada, karena liga juga lagi mandek kan. Ya kalau memang lagi nggak ada isu yang mau kita giring ya buat apa? Ya belum tahu lah apa yang mau dibuat. Cuman ada sih beberapa planning yang kita bicarakan kemarin ya kan Mak Den kan. Tapi mungkin karena corona juga terambat semuanya kan gitu kan. Rencananya kita mau gelar apa? Pamer foto ya Mak Den ya. Pameran foto PSMS sekaligus kita buat apa ya? Acara gitu kan. Kalau sekarang lagi pada sibuk masing-masing. Buat acara gitu karena aku pengennya PSMS Medan ini medannya juga gitu kan. Bukan hanya dicatat dalam buku sejarah doang, ya nggak? Kan gitu kan? Ya, sejarah PSMS Stadion Teladan. Siapa yang nggak pernah main di Teladan, tim-tim besar, kan begitu? Seperti kayak Moskow yang pernah main di Teladan ya, Moskow, terus Sampdoria ya, Iya. Sampdoria, CSKA Moskow ya, apa nggak tahu, pokoknya tim dari Lev Eropa. Yashin ya, waktu itu ya, masih diperkuat sama Lev Yashin ya. Aku kurang tahu sih kalau itu. Kalau nggak salah aku juga Sturm Graz ya. Banyak ya. Iya, yang Sturm apa dari Swiss, Grasshopper Zurich ya. Grasshopper Oh, iya, Grasshopper bukan- Zurich apa bukan Grasshoppernya Sturm aja? Soalnya ada dua nih, Zurich FC sama Grasshopper. Grasshoppernya kan. Grasshopper, ya. Jurik itu di mana bang? Zurich juga Sama, Swiss, sama Swiss. Zurich FC. Ngangkut berapa ke sana? Nen 13 bisa kok. Bisa. Masih ada 13. Bisa, masih 13 nggak salah aku Mandala Olimpia lah itu. Iya betul, Mandala 13 Olimpia. masih ada itu kan kau Itu dekat. Mars. Enggak Mars tuh 13. Mars. Oh iya Mars. Mandala Olimpia. Bandal ya kau lagi. Jadi? Sudek masih ada bang? Enggak ada 01 sudah. Daerah-daerah sana lah, daerah orang Abang Medan Coret sana, Menciring sana, kok ketembung udah nggak ada lagi Enggak Sudek. ada. Udah nggak ada lagi ya. Enggak ada. Kayak Sudek itu juga termasuk apa ya kan? Bagian dari sejarah bagian juga dari itu. Sejarah, Bagian betul. dari sejarah ya benar. Bagian dari sejarah kita semua. Part of history. Bisa lari ke Sudek. Itulah sepak bola tadi kan gitu kan. Nah, itu Banyak hal yang cerita. menarik kan gitu kan. Dan seperti itu kan gitu kan. Nah, makanya kan kita nonton bola tuh nggak harus monoton. Ketika kita jenuh sepak bola, coba membahas sepak bola, coba kita bahas yang lain, tapi bentuknya dalam sepak bola juga kan gitu kan. Yang Apa kaitannya- lain? yang kaitannya Yang kaitannya dengan sepak bola sama kan gitu Medan kan. lah. Ya sama Medan ya. Bola-bola Oke, oke. aja Jenuh juga sama ya. aja. Ah. Yang penting kan Medan ya. Pi, K3 tuh kan pernah bikin diskusi tuh. Mungkin kawan-kawan. Oh, aku pernah ikut Iya, diskusi bareng sama K3 juga nih. Kemarin Udah itu. berapa kali sih Pi dibuat diskusinya Pi? Kalau diskusi yang rame kayak gitu ya baru sekali itu aja di Puri waktu itu. Sebelumnya Sebelumnya ya masih di kedainya Mama Ade. Itu aja lah. Masih- Tapi dari semua itu ya ada kesimpulannya yang kita rangkum gitu. Ya kadang kan ada orang bilang gini, buat apa cuma cakap-cakap aja nya, nggak ada juga ya nanti dari kesimpulan itu nggak bisa juga direalisasiin. Sama-sama kita ngerealisasiinnya. Yang merealisasikan sebuah keinginan tuh ya harus sama-sama, Sama. nggak bisa sendiri. Iya lah. Ya, dengan titik putih juga gitu. Titik putih ini bukan punya individu loh, Iya. bukan punya personal enggak. Ini punyanya anak Medan, kan begitu. Ini punyanya anak Medan.
kalau mau ngobrol apa aja terkait dengan sepak bola Medan kita oke kan gitu kan Madan kan. Ini punyanya anak Medan, bukan punya personal, enggak kan gitu. Nah, sebuah hal kalau pengen dijadikan kenyataan, kalau hanya satu orang yang berpikir dan bertindak, kan nggak mungkin terlaksana, mustahil kan gitu. Nah, jadi sama-sama mungkin ya, mungkin juga buat bukan mustahil. sangat Berat, sulit lah, sangat berat. sulit. Nah, mungkin Lebih enak kan dikerjain ini kan rame-rame. mungkin kan nanti yang nonton kita diskusi ini, nah, jadi orang kan mengerti bahwasannya K3 itu adalah wadah rumah diskusi membahas sepak bola dan medannya, kan begitu. Nah, jadi kalau kawan-kawan yang pengen membahas sepak bola Medan lebih dalam dengan sejarahnya, dengan beberapa orang yang juga ada di dalamnya yang tak mengetahui sejarah kan di K3 ini, kan begitu. Nah, silakan diskusi, karena di K3 juga kalau nggak salah sempat ada ruang baca juga, baca tentang buku sepak bola ya. Itu aku tahu. Bukunya Hitler pun ada sih sempat. Itu bukannya Ya apa namanya? Bukan cuman buku-buku yang berkaitan dengan sepak bola aja sih, maksudnya Dari yang membaca itu kan bukan kita harus mentoknya juga karena kita basicnya sepak bola. aku Kita pernah nyumbang juga, buku juga itu ya. kita kalau mau nyumbang buku silakan, itu memang di wadah untuk teman-teman untuk mengebaca juga. Kalau misalnya ada buku bacaan yang udah dibaca, mungkin udah tamat dibaca, silakan kalau mau diiniin. Mungkin kalau untuk sekarang ini belum ada lah tempatnya. Mungkin nanti satu waktu bisa jadi ada tempat khusus. Ini nih kalau kalian mau ngebaca di sini nih tempatnya. Ada gitu di space-nya untuk ngebaca gitu kan. Mungkin Ya dengan kita kedepannya- malam ini kita berbincang-bincang sepak bola di sini, mungkin kita bisa kerja sama-sama untuk membangun ini. Ya Amin. dengan atas nama Medan tadi kan begitu kan. Nggak ada atas nama aku dan nggak ada kan gitu kan. Ya pure murni karena kita cinta sama PSMS, kita orang Medan kan gitu kan. Sebelum kita dikenalkan sepak bola dari ayah kita, kakek kita kan gitu kan. Ya itu tadi. Kalau aku beranggapan PSMS itu aku ya PSMS. Aku gitu. Iya. Gitu. Karena apa? Dulu kita balik ke dulunya. Ya waktu Marahalim itu ayahku jual tiket Marahalim. Itu orang tua aku sendiri. jual tiket calo nih. Nggak tahu lah, karena namanya orang zaman dulu kan kita nggak tahu kan sistemnya seperti apa. Nah, Oh iya, masih banyak calo di Medan. wah itu gila kalau itu gila. Kalau Jangan lagi lah, kasihan. kalau calo. Nah, yang aku herannya gitu, kenapa ya? Ini juga kritik gitu. Bukan kritik sih, aku nggak bilangnya kritik. Ini omonganku yang frontal, tapi mungkin bisa membangun. Kau cerita PSMS, ya nggak? Kau cerita PSMS, tapi kau masih nonton teladan tuh dengan sistem nggak bayar. Omong kosong loh. Kan gitu nggak? Ya nggak? Kau cerita PSMS, alah PSMS gini, PSMS harus begini. Tapi ketika PSMS main, kau masih dapat tiket undangan, kau masih dapat masuk dengan, kau punya kawan si anu masuk ke stadion dengan sistem kau yang seperti itu kan gitu. Jadi kau jangan cerita PSMS kan gitu kan. Pokoknya no tiket no game. No tiket no game kan gitu kan. Karena tiket itu sangat penting untuk tim. Uang tiket itu sangat penting untuk tim kan begitu kan. Dari situ mereka mendapatkan pemasukan juga ya Madan ya. Kan begitu. Nah, jadi jangan kita cerita PSMS tapi kita masih no tiket itu no tiket no game. No Maden no party. No Maden no es. Nah, jadi kan begitu. Idealnya kalau masalah tiket tadi, idealnya seperti apa gitu sistem tiketing di PSMS ini? Kalau menurut Lupi sendiri lah, karena kita tadi kan sempat membahas ke tiket tuh. Idealnya Maksudnya apakah masih dengan sistem konvensional yang memakai tiket kertas. ya berwujud lah, sama ataukah udah sistem online? Yang nggak masalah, maksud tiket nggak berwujud nih kayak mana contoh? Ya sistem online. Sistem online kan tetap ada outputnya juga nanti kan. Iya, maksud aku Dikeluarin juga. apakah yang mana sekarang yang ideal kalau menurut Lupinya lah?
Ya tiketnya memang betul-betul didistribusiin untuk orang-orang yang mau apalah, yang memang mau nonton gitu kan. Ataupun ya jualnya itu beli dari loket gitu. Kalaupun memang ada sistem online, ya online aja dibatasin. Misalnya kayak sempat waktu Liga 1 kemarin kan ada juga tuh online Iya, kan. dari Salah satu apa gitu kan. provider ya. Batasnya cuma berapa? 5 kalau nggak salah kan. Ya bagus betul bikin kayak gitu. Jadi tiketnya itu tepat sasaran. Jadi gini Aku pas mau nonton cup bulan puasa tuh ya kan yang lawan Persib yang kalah penalti lagi min nggak gol kan. Itu payah kali nyari tiket itu betul. ya. Payah. Tapi aku punya keinginan juga untuk stadion kita sendiri ya. Aku pengen di stadion Rada itu ada space untuk penonton sepak bola orang-orang yang cacat, tunarungu atau sejenisnya. Aku pengennya itu. Karena gini loh. Mereka itu apa namanya? Orang yang punya kelebihan punya kelebihan yang luar biasa, yang suka bola kan begitu kan. Mereka kan nggak tahu nih gimana kan gitu kan. Berarti kan bola bisa dinikmatin semua kalangan. Nah itu, Iya. nah jadi aku pengen stadion lain itu punya space untuk kawan-kawan kita yang hobi nonton bola dari teman-teman kita yang difabel ya, teman-teman kita yang difabel itu kan gitu kan. Nah aku pengen kali gitu. Iya. Ya difabel kan. Difabel ya? Iya kan istilahnya difabel, orang-orang difabel. Karena kebetulan di belakang stadion Teladan kan Iya, ada semacam apa ya, perkumpulan gitu perkumpulan ya. orang Tapi untuk olahraga kan. untuk olahraga kan. Mereka kan juga pengen nonton itu. Nah, mudah-mudahan dengan nanti dibangunnya sport center ya kan, sport center ya. Mudah-mudahan dibangunan sport center nanti ada ruang space untuk teman-teman kita yang difabel tadi. Ya enggak? Teman-teman kita yang difabel, teman-teman kita yang seperti itulah pokoknya yang dia bisa menikmati bola secara langsung. Bagus, Kan bagus, gitu. bagus. Nah, aku pengennya gitu. Karena itu tadi, Bi, bola itu dinikmati semua kalangan. Bola itu ya kita lihatlah seorang keluarga weekend nonton bola. Kan gitu kan enak, kan keren gitu istilahnya. Enggak lagi takut untuk ke stadion. Ya enggak? Enggak lagi takut untuk ke stadion karena memang sepak bola itu adalah hiburan orang ketika penat untuk habis bekerja. Kan gitu. Nah, itu yang yang harus kita kampanyekan untuk Medan sendiri. Kan gitu, Bi. Nah, kapan lagi gitu? Kita udah tertinggal jauh. Ya, kita baru punya wacana pembangunan sport center. Orang udah punya ada jauh-jauh. Orang udah jauh hari memilikin itu. Sport Kan gitu kan. center. Sport Tapi center di bulan plus apa juga itu? sama ya di bulan 6. Tapi plus juga sama orang-orang yang peduli saat ini ya kan Maden kan yang sudah punya bergerak hatinya untuk membuat sport center untuk Medan sendiri walaupun memang kita Ya kalah. dukung aja lah. kita Namanya dukung kan gitu. Positif. Nah, cuman nanti ketika sport center itu dibuat, aku pengennya Tapi itu kan di Deli Serdang sih. kenapa bahas Medan sama Deli Serdang, Pi, sama aja, Pi. Ya jauh lah. Aku orang Deli Serdang dan aku Kayak Jakabaring tuh pendukungnya kan. PSMS gitu. Kayak Jakabaring kan walaupun dia tapi dia dapat di pikiran kota masih di administratifnya Palembang gitu ya. Kok bisa ya di administratifnya Medan lah gitu. Nah, jadi sangat menarik ngobrol kita malam ini, diskusi kita malam ini, diskusi kita malam ini buat nanti yang mendengarkan gitu kan. Apa yang kami bicarakan ini semata-mata karena memang kami penikmat sepak bola dari sudut pandang kami masing-masing kan gitu kan gitu. Orang kalau punya kan setiap orang kan punya sudut pandang, ya nggak? Bebas. Aku tadi kan gitu. ngebahas ke situ karena kayak di Jawa sana itu batas administratif memang apa kali gue lihat ya. Memang berpengaruh kali gitu ya. Walaupun cuma di seberang sana ya dia udah beda kota, beda kabupaten ya dia dukung timnya dia gitu. Dan kita seharusnya kita masih bersyukur karena masih Sumatera Utara semua ya kan. PSMS itu juga bukan Medan aja, PSMS itu Sumatera Utara gitu kan. Karena kan biarpun juga ada PSDS, ada tim-tim kota lainnya yang kota-kota di Sumatera Utara ini, tapi secara garis besarnya PSMS ya Sumatera Utara bukan Medan aja. karena kok kita keluar dari sini nih orang taunya anak Medan itu ya semua cakupannya Sumatera Utara, nggak cuma kita yang di kota Medan ini aja. Misalnya gini lah, aku jumpa ya kan orang Medan bang, iya sama lah kita berarti sama-sama orang Medan. Medan di mana? Awak pikir Tanjung Anom bang, rupanya Tanjung Bali katanya. Medan di mana kau?
Jangan dibahas lagi itu udah kenangan lalu. Udah capek-capek jauh jalan nyari hotel ya, berapa kilometer ya kan. Ada ketemu orang Medan, istrinya orang Medan. Cuman Medannya di mana? Dia nanya, Medan di mananya kau, Le? Aku di SM Raja, Bang. Istriku pun orang Medan. Di mana ya Medan? Binjai katanya. Ya udahlah, kita habis omongan. Masih mending. Udah jauh, udah pemekaran, masih Bos. dekat, masih dekat. Iya kan? Tapi kan pikir simpang barat rupanya simpang kawat Jadi tuh, Medan di mana kau? Medan di mana? Dengan gaya logat di Medan di mana kau? jadi nih terakhir nih buat Bobi, harapan, keinginan, wacana yang mau dilakukan di ruang diskusi, ruang literasinya K3 itu apa? Belum ada, ngalir aja. Mengalir aja. Ya, Dan keinginan, Kalau keinginan kita punya buku gitu kan. Hah? Kita punya buku lah, ada sesuatu yang bisa kita Oke, nanti kita bantu kalau masalah buku, kita buat buku tentang sepak bola Medan, nanti bisa kita buat. sumber-sumbernya juga yang harus valid. Medan kan Medanmu ya, Ya. judulnya ya. Keren tuh. Sepati bebas Bukunya lah. Medan kan Medanmu, mantap. Bebas lah. Oke, terima kasih buat Luffy, makasih banyak ya Pia atas diskusinya malam ini. Thank you, Pi. Oke, terima kasih. Nggak sampai pagi nih. Nanti itu ada sesinya. Nanti kena cetar ya kan. Terima kasih buat narasumber kita malam ini di ngobrol-ngobrol santai membahas sepak bola dari segala sudut pandang kita masing-masing kan gitu kan, karena sepak bola itu banyak yang menarik, banyak yang lebih dibahas lagi dari akar rumputnya kan gitu kan. Sepak bola itu sepak bola itu adalah sebuah olahraga yang mempunyai banyak arti, banyak makna, dan banyak hal-hal yang seru lah gitu ya. Sampai jumpa di podcast titik putih selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.